MK itu adalah negative legislator, sedangkan parlemen adalah positif legislator. Ya, yang membuat MK yang membatalkan kalau salah. Itu aja yang saya jelaskan. Dan kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Tema hari ini tentang isu politik dinasti Jokowi itu seharusnya tayang di Cokro TV. Tapi karena ada pertarungan politik internal, videonya di take down oleh pihak Cokro TV. Nggak apa-apalah, saya masih punya saluran channel lain untuk menyuarakan suara hati saya yang bebas dan merdeka. Seperti di sini nih, di 2045 TV. Sampai sekarang, Mahkamah Konstitusi belum mengumumkan pencabutan berkas gugatan tentang batas minimal usia capres dan cawapres. Memang sih ada yang mencabut berkas gugatan batas usia itu. Tapi yang menggugat juga masih banyak dan berkasnya masih menggantung di meja hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Padahal pendaftaran capres tinggal 10 hari lagi atau tanggal 19 Oktober nanti. Ini yang menimbulkan keresahan di banyak masyarakat dan berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik, apalagi menjelang Pilpres ini. Sudah banyak pakar hukum yang mengingatkan, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi katanya supaya hati-hati karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa mengubah atau membuat sebuah aturan. Apalagi aturan yang tidak melanggar konstitusi. Yang berhak mengubah adalah DPR, si pembuat undang-undang. Jadi selama batas usia yang selama ini ada di undang-undang atau minimal 40 tahun itu tidak melanggar aturan atau berlawanan dengan konstitusi, maka itu bukan hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengubahnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang lain, Jimli Asidiki, malah lebih keras bilang kalau gugatan usia capres dan cawapres menjelang Pilpres ini itu hanya mainan orang-orang yang sedang mencari panggung politik. Gugatan ini hanya memalukan nama Jokowi, kata Profesor Jimli. Kenapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu dianggap memalukan nama Jokowi? Ya karena gugatan batas usia minimal itu poin utamanya sebenarnya supaya Gibran, anak Jokowi, bisa lolos dan menjadi calon wakil presiden. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusinya, Anwar Usman, adalah iparnya Jokowi. Jadi jangan salahkan banyak rumors yang beredar kalau gugatan batas usia minimal itu jadi ajang permainan hukum di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan ini jelas akan merugikan nama baik Jokowi. Apalagi kemudian beredar isu lebih besar bahwa Jokowi ingin mengembangkan dinasti politiknya di negeri ini. Beberapa hari lalu saya bahkan menonton video di media sosial yang disebar tentang pembagian tulisan politik dinasti Jokowi. Dan kemarin di acara Car Free Day hari Minggu, ada lagi beberapa video yang sedang membagikan tulisan yang sama tentang politik dinasti Jokowi. Isu politik dinasti ini sudah bukan lagi jadi kasak-kusuk di warung kopi sambil berbisik, tapi sudah menjadi gerakan politik yang akan merugikan nama baik Jokowi. Bahkan di Jogja, mahasiswa-mahasiswa sudah berorasi tentang isu politik dinasti Jokowi. Saya nggak tahu siapa di belakang gerakan bagi-bagi pamflet atau demo mahasiswa di Jogja itu. Tapi yang jelas itu merugikan sekali untuk Jokowi. Yang saya tahu, orang yang sangat berharap Gibran jadi calon wakil presidennya itu adalah Prabowo Subianto. Prabowo dikabarkan bahkan sudah bolak-balik melobi Jokowi supaya Gibran jadi calon wakil presidennya. Bahkan sudah nggak malu-malu lagi memajang foto dirinya dengan Gibran di banyak daerah. Ini memang Pilpres terakhir Prabowo karena dia sudah semakin tua dan tampak sudah sangat lelah.
Jadi dia mati-matian Pilpres tahun 2024 ini harus berkuasa atau tidak akan pernah sama sekali. Nah, dari pihak penggugat batas usia, kita sudah bisa menebak bahwa di belakangnya itu ada Prabowo. Apalagi dua penggugat adalah kader Gerindra dan dua lagi dari Partai Garuda dan dari PSI yang juga condong ke Prabowo. Pertanyaannya, siapakah yang mendapatkan keuntungan dengan penyebaran buku politik dinasti Jokowi itu? Tentu bukan Ganjar, karena nggak ada keuntungan apapun yang didapat Ganjar dengan isu politik dinasti itu. Malah merugikan. Menurut survei-survei, mayoritas pemilih Jokowi akhirnya memilih Ganjar karena dia dianggap paling mirip dengan Jokowi. Jadi kalau framing politik dinasti Jokowi itu meluas, maka orang juga akan memandang bahwa Ganjar mendukung politik dinasti itu. Yang paling dapat keuntungan dari isu politik dinasti Jokowi itu tentu adalah Anies Baswedan. Apalagi Anies mengangkat jargon perubahan. Tentu isu politik dinasti Jokowi itu akan membuat Anies mendapatkan momentum. Apalagi sekarang suaranya Anies itu turun terus dan tidak tertolong meski sudah berpasangan dengan Caimin. Tentu isu politik dinasti Jokowi itu akan jadi gorengan empuk untuk menaikkan kembali nama Anies. Prediksi saya sih, bentar lagi akan ada demo-demo susulan untuk menunggangi isu politik dinasti Jokowi itu. Apalagi kalau mendadak banget Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh nyapres atau boleh jadi cawapres. Tapi harus punya pengalaman memimpin daerah misalnya. Sudah pasti itu ditujukan untuk meloloskan Gibran. Wah, bisa meledak demo-demo dengan tudingan bahwa keluarga Jokowi memainkan hukum demi meloloskan anaknya jadi calon wakil presiden. Ngeri banget. Karena itu Mahkamah Konstitusi segeralah umumkan bahwa gugatan usia minimal capres-cawapres itu tidak akan dibahas sekarang. Tunggulah Pilpres 2024 selesai. Biar nggak ada tudingan kalau Mahkamah Konstitusi pun bermain-main dengan hukum hanya untuk meloloskan Gibran semata. Ini sudah dekat banget pendaftaran capres dan cawapres. Jangan main api hanya untuk meloloskan satu orang. Negeri ini bisa terbakar nanti dan nama Jokowi bisa jadi buruk karena dianggap melegalisasi politik dinasti. Jadi hati-hati ya Mahkamah Konstitusi. Tetap bijak memutuskan yang terbaik untuk negeri ini. Salam seruput kopi. Gaspol.